Harusnya pihak Keraton Jogja itu melakukan sikap atau melakukan tindakan terkait hal-hal seperti ini. Kalau tidak, harga diri Keraton Jogja itu nanti bisa disepelekan oleh Mbak Alawi dari Yaman. Karena ini sudah sangat keterlaluan, ini sudah sangat berbahaya. Nah, dan itu sudah menjarai mereka itu semua. Dan dia nggak tahu kalau itu palsu. Karena isu itu sudah berapa tahun yang lalu di sini ada salah satu makam wali itu aja. Dan itu sudah banyak makan korban pembodohan maksud saya, bukan korban apa, korban pembodohan. Jadi ini ada info pemalsuan makam lagi ya. Jadi ini yang dipalsu itu malah makam leluhur Mataram ya. Dan ini sangat fatal, ini sangat berbahaya. Karena yang diklaim itu leluhur Mataram. Artinya ketika Mataram itu belum terpisah menjadi dua, menjadi Jogja dan Solo. Jadi ketika Mataram masih menjadi satu. Dan ini leluhur Mataram yang diklaim. Ini kan sudah keterlaluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan sore ini kita bisa berziarah ke Kagungan Dalem Hastono Nitian, yang mana makam ini adalah bagian daripada makam Kagungan Dalem atau makam milik Keraton Ngayogyakarta dan juga Keraton Kasunanan Surakarta. Di kompleks makam Kagungan Dalem Hastono Nitian ini dimakamkan para leluhur Mataram, terutama di era sebelum terjadinya perjanjian Giyanti. Oleh karena itu pengelolaannya dikelola oleh dua, yaitu dari Kesultanan Yogyakarta dan dari Kasunanan Surakarta. Dan sebelah kiri kita ini ada sebuah makam yang bentuknya telah dirubah dari bentuk aslinya. Makam yang ada di sebelah kiri ini dalam salah satu video ini. Jadi ini kan sangat kurang ajar ya. Jadi makamnya itu sudah dirubah bentuknya. Ini kan sama saja menghilangkan situs. Karena yang makam asli itu kan sebagai penanda atau sebagai salah satu sejarah yang tidak bisa tergantikan. Tapi kenapa ini kok makamnya juga diganti? Diaku sebagai Ki Juru Mertani. Ki Juru Mertani. Dalam salah satu video yang beredar di YouTube diaku sebagai Ki Juru Mertani. Padahal berdasarkan buku Kagungan Dalem Pasarean Hastono Kito Ageng Ngayogyakarta Hadiningrat yang diterbitkan oleh Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat dan disusun oleh Kanjeng Pangeran Haryo Mandaya Kusumo Swargi, di dalam halaman 5 dan 6 telah secara jelas disebutkan bahwa makam Ki Juru Mertani berada di Kagungan Dalem Hastono Kito Ageng atau makam Raja-Raja Mataram di Kota Gede dan bukan berada di Kagungan Dalem Nitian. Sementara silsilah Ki Juru Mertani, jadi yang asli makamnya Ki Juru Mertani itu di Kota Gede, tapi di sini di Nitian itu diklaim sebagai Ki Juru Mertani dan ada gelar Habibnya. Jadi kan kelihatan banget kalau ini memang ulah dari kelompok Mbak Alawi. Ini sendiri berdasar beberapa literatur yang masyhur, salah satunya adalah Serat Salasilah Para Leluhur Ingka Danurejan yang merupakan dokumen resmi Kepatihan Danurejan Yogyakarta yang selesai disalin pada 28 Februari 1899 pada halaman 87, halaman 88, halaman 225, dan halaman 226, maka didapati silsilah sebagai berikut, yaitu Eyang Ki Juru Mertani merupakan putra dari Pangeran Songet ing Sobo atau Pangeran Suaib di Sabah bin Kanjeng Susuhunan Kidul bin Kanjeng Susuhunan Giri ke-1 yang merupakan tokoh besar penyebar agama Islam, merupakan salah seorang wali songo yang dimakamkan di daerah Gresik. Oleh karena itu secara garis lurus ke atas merupakan keturunan daripada Eyang Sunan Giri, seperti itu. Oleh karena itu tidak benar dan merupakan suatu kesalahan fatal jika Ki Juru Mertani dianggap bermarga Alaidrus dan dimasukkan ke dalam marga Ba'alawi. Jadi ini Ki Juru Mertani itu dimasukkan ke Alaidrus ya, menjadi marga Ba'alawi ya. Ini kan sebuah pemelencengan sejarah yang sangat fatal. Padahal Sunan Giri itu kan wali songo yang berdakwah di Nusantara, itu kan abad ke-14 ya. Sementara para habaib dari Yaman itu kan datangnya ke Nusantara, didatangkan oleh Belanda, itu kan sekitar abad ke-19. Tapi kok berani-beraninya dia mengklaim sejarah leluhur yang datang lebih dulu di Nusantara ini.
Selanjutnya mengenai gelar Sultan dan juga gelar Panotogomo yang tertulis pada nisan ini, kami jelaskan bahwa gelar Sultan dan juga Panotogomo di dalam wilayah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat hanya berhak disandang oleh raja pada Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah ini yang paling fatal. Gelar Panotogomo itu kan gelar khusus sebagai seorang raja. Nah ini raja saja bukan kok menggunakan gelar Panotogomo. Masih dipelencengkan ke Alaidrus Ba'alawi. Ini apa-apaan seperti ini? Gelar ini diperoleh melalui perjanjian Giyanti pada 1755 dan kemudian diteruskan pada para keturunannya yang bertahta di tiap-tiap kurun waktu hingga saat ini, yaitu Ngarsa Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Oleh karena itu penggunaan gelar Sultan dan gelar Panotogomo oleh seorang individu dalam lingkup wilayah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat adalah suatu hal yang mustahil. Apalagi jika individu tersebut diaku memiliki peran tertentu dalam pemerintahan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Selain itu, kalaupun masih ada yang bersikukuh bahwa ini memiliki gelar Sultan dan Panotogomo, maka harus jelas beliau ini bertahtanya di mana, jumenengnya kapan, dan keratonnya di mana. Hal itu jelas tidak mungkin karena di wilayah lingkup Ngayogyakarta Hadiningrat jelas bahwa gelar Sultan dan gelar Panotogomo secara paugeran yang telah masyhur hanya bisa dan berhak disandang oleh Sultan yang bertahta. Terima kasih, mungkin itu bisa kami sampaikan. Jadi kan jelas ya, pemelencengan sejarah itu kan terlihat masif dan terstruktur ya. Sampai-sampai hal seperti ini kok tidak diketahui. Untung saja sekarang lagi ramai pembedaan nasab, sehingga masyarakat terutama keturunan Kesultanan Yogyakarta bertindak sehingga bisa melacak adanya makam palsu seperti ini. Kalau tidak, ini kan sangat berbahaya. Ini sangat merusak sejarah, ini sangat merusak generasi yang akan datang. Dan yang lebih fatal lagi, penggunaan gelar Panotogomo itu kan khusus untuk seorang raja. Nah ini kenapa orang dari Yaman yang datang ke Nusantara cuma untuk mencari uang didatangkan oleh Belanda kok berani-beraninya menggunakan gelar Panotogomo? Ini kan sama saja melecehkan harga diri Raja Yogyakarta ini. Harusnya pihak Keraton Jogja itu melakukan sikap atau melakukan tindakan terkait hal-hal seperti ini. Kalau tidak, harga diri Keraton Jogja itu nanti bisa disepelekan oleh Ba'alawi dari Yaman. Karena ini sudah sangat keterlaluan, ini sudah sangat berbahaya. Dan itu sudah menjarahi mereka itu semua. Dan dia nggak tahu kalau itu palsu. Karena isu itu sudah berapa tahun yang lalu di sini ada salah satu makam wali itu aja. Dan itu sudah banyak makan korban. Korban pembodohan maksud saya, bukan korban apa, korban pembodohan. Pak Nun Sewu badhe tanglet menawi sarean ingkang katelah Pangeran Besar Sultan Syarif Sayyid Abdurrahman iku terus pundi Pak cariyosipun ingkang wonten sebatanipun Panotogomo niku dugi ngantos dipun ewahi sekaranipun iku awal mulane terus pundi ceritanya nih. Nah awal mulanya itu ya sekarang itu dari cuma kecil, tapi yang bangun itu nggak ngasih tahu sama juru kunci. Berarti nggak ngasih tahu sama juru kunci. Nggak tahu, nggak ngasih tahu. Okay. Ya terus saya minta tanya itu katanya sudah minta izin dari keraton, tapi nggak menunjukkan suratnya itu. Oh. Ya. Berarti tidak bisa menunjukkan surat dari keraton gitu. Ya tidak. Oke, pun clear berarti ini memang telah merubah bentuk asli makam nggih. Sebelumnya bentuknya itu seperti itu nggih. Yang kecil itu Mas. Itu bentuk aslinya ya? seperti bukan yang kecil yang putih. Nah, seperti ini. Nggih, aslinya ini nggih. Bentuk aslinya seperti ini dulu yang makam Ya. Syed Besar Panotogomo itu. Ya, sekarang jadi seperti ini. Ini bukan bangunan Jawa ini. Habib Abdullah bin Yusuf bin Muhammad Alaidrus. Jadi gini loh, logikanya di kompleks makam keluarga besar Mataram sebelum perjanjian Giyanti. Tapi dari seluruh makam ini yang beda kok ini sama itu satu lagi kan? Ini bukan ciri khas Mataram. Jadi tahunnya 1923 ini. Apa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan sore ini kita bisa berziarah ke Kagungan Dalem Hastono Nitian, yang mana makam ini adalah bagian daripada makam Kagungan Dalem atau makam milik Keraton Ngayogyakarta dan juga Keraton Kasunanan Surakarta. Di kompleks makam Kagungan Dalem Hastono Nitian ini dimakamkan para leluhur Mataram, terutama di era sebelum terjadinya perjanjian Giyanti. Oleh karena itu pengelolaannya dikelola oleh dua, yaitu dari Kesultanan Yogyakarta dan dari Kasunanan Surakarta. Dan di sebelah kiri kita ini ada sebuah makam yang bentuknya telah dirubah dari bentuk aslinya. Makam yang ada di sebelah kiri ini dalam salah satu video ini diaku sebagai Ki Juru Mertani. Dalam salah satu video yang beredar di YouTube diaku sebagai Ki Juru Mertani. Padahal berdasarkan buku Kagungan Dalem Pasarean Hastono Kitha Ageng Ngayogyakarta Hadiningrat yang diterbitkan oleh Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat dan disusun oleh Kanjeng Pangeran Haryo Mandaya Kusumo Swargi, di dalam halaman 5 dan 6 telah secara jelas disebutkan bahwa makam Ki Juru Mertani berada di Kagungan Dalem Hastono Kitha Ageng atau makam Raja-Raja Mataram di Kota Gede dan bukan berada di Kagungan Dalem Nitian. Sementara silsilah Ki Juru Mertani sendiri berdasar beberapa literatur yang masyhur, salah satunya adalah Serat Salasilah Para Leluhur ing Kadanurejan yang merupakan dokumen resmi Kepatihan Danurejan Yogyakarta yang selesai disalin pada 28 Februari 1899 pada halaman 87, halaman 88, halaman 225, dan halaman 226, maka didapati silsilah sebagai berikut, yaitu Eyang Ki Juru Mertani merupakan putra dari Pangeran Songep ing Sobo atau Pangeran Suaib di Sabah, bin Kanjeng Susuhunan Kidul, bin Kanjeng Susuhunan Giri ke-1, yang merupakan tokoh besar penyebar agama Islam, merupakan salah seorang wali songo yang dimakamkan di daerah Gresik. Oleh karena itu secara garis lurus ke atas merupakan keturunan daripada Eyang Sunan Giri, seperti itu. Oleh karena itu tidak benar dan merupakan suatu kesalahan fatal jika Ki Juru Mertani dianggap bermarga Alaidrus dan dimasukkan ke dalam marga Ba'alawi. Selanjutnya mengenai gelar Sultan dan juga gelar Panotogomo yang tertulis pada nisan ini, kami jelaskan bahwa gelar Sultan dan juga Panotogomo di dalam wilayah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat hanya berhak disandang oleh raja pada Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Gelar ini diperoleh melalui perjanjian Giyanti pada 1755 dan kemudian diteruskan pada para keturunannya yang bertahta di tiap-tiap kurun waktu hingga saat ini, yaitu Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Oleh karena itu penggunaan gelar Sultan dan gelar Panotogomo oleh seorang individu dalam lingkup wilayah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat adalah suatu hal yang mustahil. Apalagi jika individu tersebut diaku memiliki peran tertentu dalam pemerintahan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Selain itu, kalaupun masih ada yang bersikukuh bahwa ini memiliki gelar Sultan dan Panotogomo, maka harus jelas beliau ini bertahtanya di mana, jumenengnya kapan, dan keratonnya di mana. Hal itu jelas tidak mungkin karena di wilayah lingkup Ngayogyakarta Hadiningrat jelas bahwa gelar Sultan dan gelar Panotogomo secara paugeran yang telah masyhur hanya bisa dan berhak disandang oleh Sultan yang bertakhta. Terima kasih, mungkin itu bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sini. Nanti ditambah sama. Sejarah itu harus lurus ya, nggak boleh dibelokkan. Dengan sejarah kita bisa paham bagaimana leluhur kita. Jadi nggak boleh kalau ada orang membolak-balikkan sejarah. Warahmatullahi wabarakatuh, saudara sebangsa dan setanah air. Alhamdulillah hari ini Allah Subhanahu wa taala bukakan jalan kami kembali untuk terah Mataram Islam. Kami sekarang berada di Nitian, Yogyakarta, di kompleks makam keluarga besar Mataram Islam. Ya, di sini yang ada di makam ini sebenarnya dimakamkan sebelum era Giyanti ya, sebelum era Giyanti. Nah, saat ini kita akan mengeksekusi, menandai makam Panotogomo palsu, ya,
Panotogomo palsu. Saya hanya berpesan, jangan pernah mengklaim keluarga yang lain. Banggalah terhadap leluhur kalian sendiri. Ya, seharusnya kalian punya malu. Ya, Eyang Ki Juru Martani fix ada di Kota Gede. Ya, di makam urutan nomor 7 di sebelah kanan atas, di dalam kompleks makam raja-raja, bukan yang di sini. Oke, sekarang kita eksekusi, kita tandai. Bismillahirrahmanirrahim. Matiin dulu. Ya. Panotogomo hanya untuk rojoku, bukan untuk yang lain. Mbo iki sapa? Bukan orang lain. Oke. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami dari Tra Eyang HB2, dari Tra Eyang Ariel Minaraja, ya, beserta elemen masyarakat di sini telah selesai eksekusi menandai makam palsu. Ya, kami telah memiliki data-data makam palsu lainnya yang ada di Yogyakarta. Ya. Dan kami telah bermusyawarah dan kami siap mengeksekusi yang lainnya. Jadi kami bertindak ini tidak sembarangan. Niat kami meluruskan sejarah yang dibelokkan. Ya. Jangan pernah mengutak-atik sejarah bangsa lain. Ya. Setiap bangsa mempunyai sejarah. Banggalah terhadap sejarah kalian. Dan hal yang paling memalukan adalah kalian mengaku-ngaku sebagai keluarga yang lain. Ada apa dengan keluarga kalian? Kenapa kalian tidak membanggakan keluarga kalian sendiri? Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.